Nabi Muhammad itu menegaskan kalau Allah itu adalah sebuah nama dari sebuah Tuhan, sehingga kami umat Kristen harus menghapuskan nama Allah itu di Alkitab. Itu aku sendiri, kenapa kok harus gitu? Emangnya Nabi Muhammad pernah menegaskan kalau Allah itu adalah sebuah nama? Bismillah. Al-Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu abangku. Makanya setiap kami sholat itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan seterusnya. Itu kaidah. Maka kami memperkenalkan kepada seluruh manusia, pencipta langit dan bumi itu disebut Allah. Nabi Musa, Al-Quran surah Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana. Waktu ini adalah Allah, wahai Musa, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kenapa kemudian pencipta langit dan bumi yang datang kepada Nabi Muhammad tidak memperkenalkan lagi dirinya sama seperti ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel? Al-Quran surah Al-Ma'idah, Inni ma'akum. Allah pencipta langit dan bumi memilih Bani Israel, bersama dengan Bani Israel, intim dengan Bani Israel, sohib dengan Bani Israel. Di dalam Amsal 3, 11, 12, dengarkanlah didikan Tuhan, sebab Tuhan mendidik hambanya sama seperti seorang ayah mendidik anaknya. Makanya orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan sebutan Abi, Afi, Aba, Bapak. Tetapi ini celaka. Kenapa Islam tidak lagi memanggil pencipta langit dan bumi dengan sebutan seperti orang Yahudi menyebut Tuhan dengan sebutan Bapa? Kenapa umat Islam tidak lagi? Karena ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pengayom, pelindung, seibarat ayah kepada anak-anaknya, ada orang yang memanfaatkan kemudian keadaan itu dengan mengatakan kami ini adalah anak Tuhan, sehingga kami tidak perlu lagi menyembah Tuhan, karena kami bukan lagi hamba, kami ini adalah anak, kami adalah pewaris surga. Maka Allah tidak menginginkan lagi ada hambanya yang durhaka menganggap dirinya sebagai anaknya, sehingga dia tidak merasa sebagai hamba dan mengatakan dirinya tidak berkewajiban lagi untuk menghambakan diri, tidak berkewajiban lagi untuk menyembah pada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Bapa dan dia adalah anaknya. Dia bukan lagi hamba Tuhan, tapi dia adalah anak Tuhan, sebab dia adalah pewaris Tuhan, sehingga perintah-perintah Tuhan tidak lagi dilakukan. Ini yang terjadi. Galatia 2, dan lagi hamba tetapi anak. Nah, Al-Quran datang, sesungguhnya Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah, menyembah kepadaku. Kalau manusia sudah menganggap dirinya bukan hamba Tuhan, bagaimana mau menyembah? Kalau manusia sudah menganggap dirinya sebagai anak Tuhan, sombong dia. Aku bukan hamba dong, nggak seperti kalian Islam, kalian hamba Tuhan. Kami ini bukan hamba Tuhan, kami ini anak Tuhan, makanya kami nggak perlu lagi menyembah. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Wow. Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan mereka merasa pewaris, sehingga mereka sombong.
merasa tidak perlu lagi beribadah menyembah kepada Tuhan dengan cara-cara yang sudah diajarkan oleh para nabi. Sedangkan Yesus di Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus. Al-Quran ini Abdullah antani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa lahir tanpa ayah mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah. Yesus juga begitu. Haji tidak berkata-kata dari mulutku, tapi apa yang aku katakan dari mulut bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutusku. Yohanes 14:24. Yohanes 12 nomor 49. Tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu yang datang kepadaku itu adalah kekal. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti ya dia adalah seorang hamba. Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Hamba. Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 14 nomor 31. Nomor 30. Dunia harus tahu. Dunia nih, berarti orang Indonesia juga harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Hamba Tuhan. Sedangkan Kristen, aku bukan lagi hamba, tetapi adalah anak Tuhan. Makanya sombong. Rasa dirinya udah dijamin surga, bla 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 dan seterusnya. Padahal Allah menganggap Bani Israel ini ma'akum. Aku bersama dengan kalian, wahai Bani Israel. Bani Israel lupa daratan. Bani Israel besar kepala. Bani Israel congkak, sombong, tegar tengkuk. Ulangan 34. Baca dari satu perikop itu jelas sekali. Sedangkan aku masih bersama dengan kalian, kata Musa. Engkau sudah memperlihatkan pembangkanganmu, ketegaran tengkukmu kepada Elohim. Apalagi nanti setelah aku mati. Makanya di dalam Matius 23 nomor 1 sampai nomor 39, Yesus mengutuk Bani Israel. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ular-ular, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Yesus mengutuk Bani Israel. Nah, itu dia. Jadi saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala itu artinya maha suci dan maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Elohim ternyata maha suci, maha tinggi. Itu. Jadi kami tidak menyembah kepada sembahan baru. Tidak menyembah kepada sembahan orang-orang pribumi. Itu dulu menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah laut, menyembah goa, menyembah batu. Begitu Islam datang, hilang semuanya itu. Menyembah hanya kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Allah, Dia yang maha besar. Begitu saudaraku Kuku Setio Hadi. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan waktu dan tempat. Ini yang terakhir, semoga singkat saja. Apakah Anda mendukung proses penghapusan kata Allah di TPLAI? Singkat. Ya, saya mendukung abangku karena di cakupan Bible tidak menghantarkan saudara kami Kristen untuk menyembah kepada hakikat yang maha suci, maha tinggi, tetapi justru mengajak orang-orang untuk menyembah dengan menggunakan nama Allah kepada Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus. Sedangkan Allah itu maha suci. Ingat abangku, ini kaidah. Coba Anda lihat Allah huruf Latin A-L-L-A-L-L-A-H, itu Latinnya. Tapi sumber Latin ini ada dari kata alif lam lam ha.
Allah. Dalam bahasa Inggris, O-N-E. Kalau kita memakai kaidah Bible, membacanya one. Tapi orang Barat membacanya one. Tapi orang Kristen akan mengatakan, oh, kami tidak mengambil kata one. Kami mengambil kata one. Kata one itu kan kata Indonesia, one. Nah, sama. Mereka mengatakan, oh, kami tidak menggunakan kata Allah. Yang kami gunakan adalah kata Allah. Mereka melarikan kata one, kata one dalam kaidah bahasa Inggris masuk ke dalam kaidah bahasa gereja, yaitu one. Untuk menutupi bahwa kata one itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang adalah one. Begitu juga mereka menutupi kata Allah dengan cara bacanya Allah. Padahal mereka mengambilnya dari Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk mempraktekkan ajaran Filipi 1:18. Apa kata Paulus? Terkait dengan Kristus, aku tetap bersuka cita. Diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Makanya orang Kristen kitabnya ketika masuk di Bali, Tuhan yang tadinya adalah Theos, God, berubah menjadi Sang Hyang Widi. Karena selalu mengikuti pola budaya, adat istiadat, kebiasaan setempat. Di mana mereka pergi, di situ mereka mengikuti warna. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Yesus, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tapi makhluk yang keluar dari kubur sebaliknya. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa lain menjadi pengikutku. Dua Kristus yang berbeda. Oke, saya kira